Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Ada kecenderungan di dalam hidup kita sebagai seorang manusia, di mana kesuksesan, kenyamanan, dan juga kebahagiaan yang selalu menyempurnakan dari segala usaha kita membuat kita kehilangan arah di dalam hidup kita. Beranikah kita di awal pekan ini untuk senantiasa selalu rendah hati dan membiarkan rencana Tuhan sungguh terjadi di dalam hidup kita? Karena hal-hal yang kita cintai ini memberitahu siapa kita yang sebenarnya kepada sesama kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Gembala dan Guru yang baik bagi kami. Semoga dengan kasih karunia-Mu kami dapat mampu mengasihi Allah dengan segenap hati kami di setiap persiaran hidup, dengan akal dan budi kami, dan mengasihi sesama seperti kami sendiri, mengasihi diri sendiri untuk memperoleh hidup yang kekal. Kuatkanlah kami agar menjadi pribadi yang tidak mudah tersesat oleh kesenangan yang sifatnya hanya duniawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, kita mendengarkan suatu penegasan yang disampaikan oleh Paulus bahwa salah satu kekhasan manusia adalah mudah berubah dan kehilangan arah. Yang lemah dan mudah tergoda akan terbawa arus dan hanyut. Yang mengenal Yesus dan tetap percaya pada ajarannya tidak akan kehilangan arah. Pertanyaannya, kita tergolong pribadi yang mana? Apakah kita adalah pribadi yang lemah, yang senantiasa setiap hari berganti, maka cara hidup kita pun berganti, dan ketahanan kita pada prinsip dan komitmen kita pun akan berubah-ubah? Seringkali Anda, saya, serta kita semua terjatuh karena tidak terlalu pede, tidak terlalu percaya diri dengan apa yang sudah kita putuskan, dan kita menjadi tidak percaya dengan kemampuan yang kita miliki dan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, hanya karena melihat teman sesama kita berhasil lebih baik dengan cara yang berbeda, hingga akhirnya kita sendiri menjadi tidak yakin dengan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita putuskan. Hari ini kita diajak bersama-sama oleh Paulus dan juga oleh suratnya yang baru saja kita dengarkan. Kita diingatkan untuk terus mau berjuang agar tidak mudah disesatkan. Kita harus mencari sumber yang utama, yaitu kitab suci. Meskipun bulan kitab suci nasional sudah berakhir, mestinya semangat untuk mendalami dan mengerti sabda Tuhan dan kita hayati dalam hidup kita tidak berhenti dengan berakhirnya bulan kitab suci nasional. Apalagi pada bulan Rosario kita juga diajak untuk menimba kekuatan dari Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, dari Bunda Maria, sang murid yang paling setia, yang memberikan teladan kepada kita semua, di mana di dalam diam dan keheningan tetap mendengarkan dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki sebagai wujud iman nyatanya. Di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, Anda dan saya serta kita semua diingatkan, mestinya di dalam perjalanan hidup
Hati kita sebagai manusia mestinya selalu digerakkan oleh kasih yang sejati. Inilah sebetulnya menjadi ciri khas kita sebagai seorang manusia. Karena itu, jika Anda dan saya serta kita semua memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menolong, tolonglah sesamamu manusia dengan penuh kasih, agar mereka pun bisa merasakan kasih Allah yang sungguh tak terbatas itu. Dan salah satu wujud kasih bukanlah membenarkan apa yang salah karena kasihan, bukan karena kita memberi sesuatu karena kita sudah tidak memakai barang itu, ataupun kita memberi supaya orang itu menjadi tergantung dan bisa kita kendalikan. Seringkali kita tersesat di dalam kata kebaikan. Seringkali kita tersesat karena sebuah kenyamanan dan kelimpahan harta, hingga akhirnya kita tidak lagi mampu menghormati martabat sesama manusiawi kita. Di dalam dunia selalu ada yang baik dan ada yang jahat. Tinggal bagaimana kita memilih. Apakah kita akan senantiasa selalu ikut arus di dalam kebisingan, ketidakadilan? Beranikah kita di dalam diam mendengarkan, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menyuarakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berdasarkan sikap dan nilai-nilai keadilan. Bukan justru ikut arus di dalam ketidakadilan. Bukan justru ikut arus di dalam ambisi yang harus selalu menang. Hari ini kita senantiasa diajak untuk merefleksikan, percayakah Anda, saya, serta kita semua bahwa kasih Allah pasti selalu jaya dan hanya bisa dirasakan oleh orang beriman yang senantiasa mau mencari dan melaksanakan kasih Allah di dalam perjalanan hidupnya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih Tuhan tidak akan kita rasakan ketika kita selalu egois dan mementingkan pemuasan akan ambisi kita. Beranikah kita di awal pekan ini untuk senantiasa hidup berdasarkan kasih dan tidak mudah terbawa oleh arus yang hanya mengedepankan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan hanya untuk kebesaran sebuah nama. Tetapi lakukanlah di dalam pekan ini segala sesuatu di dalam ketulusan dan keikhlasan, sebagai wujud bahwa kita adalah orang beriman yang mengenal kasih sejati. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.